Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu para ulama tafsir banyak yang menyebutkan adalah malam yang 10 daripada bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat asah menurut Imam Ibnu Abbas dan jumhur kebanyakan daripada ulama tafsir menyebutkan bahawa makna daripada malam yang 10 itu adalah 10 daripada bulan Zulhijjah. Ada juga sebagian riwayat yang lain yang menyebutkan makna 10 itu adalah 10 bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan 10 di situ 10 bulan Ramadan, tapi itu dhaif. Tapi yang asah, yang kuat, 10 di situ adalah 10 bulan Zulhijjah. Kemudian 10 Zulhijjah itu lebih afdalnya lagi adalah hari Arafah. InsyaAllah kita nanti akan jatuh hari Arafah hari Kamis ya. Hari Kamis, besok Rabu. Maka kita ini pas malam ini kita pengajian, bisa kita ingatkan bahawa besok dan lusa kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang emas, yang terbaik. Sayang kalau kita melewatkannya, yaitu dengan kita melakukan ibadah baik di siangnya atau di malam harinya. Maka beruntung malam ini kita bisa ikut ngaji dan bisa kita mendengarkan peringatan agar kita besok tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik, yaitu ada puasa. Kalau besok puasa apa namanya? Puasa tarwiyah, sunat tarwiyah. Kalau hari Kamisnya adalah Arafah. Makanya alhamdulillah kita malam ini bisa sama-sama diingatkan. Dengan pengajian kita ini kita diingatkan bahwa kita sedang berada pada waktu yang sangat istimewa. Wal fajri, demi masa, demi fajar ya, demi fajar. Kemudian walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Artinya Allah bersumpah demi malam yang 10. Maksudnya 10 daripada bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi genap dan ganjil. Genap dan ganjil itu itulah harinya. Kalau hari ganjilnya hari 9 kan, hari genapnya hari 10 itu sudah hari raya ya kan. 10 Zulhijjah sudah hari raya. Jadi kalau hari ganjil itu hari Arafah. Jadi walayalin ash, malam-malam yang 10. Jadi malam-malam yang 10 itu malam yang mulia. Ditambah lagi dalam malam yang 10 itu ada yang juga lebih mulia, yaitu hari Arafah dan hari raya 9 dan 10. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada daripada hari-hari yang bermula amal saleh itu lebih baik pada hari itu melainkan hari ini, artinya hari 10 bulan Zulhijjah. Artinya amal-amal yang soleh yang dikerjakan yang lebih dicintai oleh Allah apabila dikerjakan di 10 hari atau di 10 malam bulan Zulhijjah. Jadi ibadah yang dikerjakan pada 10 hari, termasuk hari ini, termasuk malam ini,
itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Qalu ya Rasulullah walal jihad. Ditanya oleh sahabat, apakah lebih bagus daripada jihad juga? Qala walal jihad, termasuk dengan jihad. Kecuali jihad fi sabilillah, kecuali laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya lalu kemudian dia enggak balik lagi, artinya syahid. Jadi mana ibadah yang bisa menandingi ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah ibadah mereka-mereka yang syahid. Itu yang lebih unggul. Tapi selain daripada mereka itu, maka lebih mulia ibadah yang dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini hari ke-7. Ya, ini hari ke-7. Maka beruntung bagi yang mungkin dari hari pertama, hari kedua sampai hari ini bisa memanfaatkan dengan berbagai macam ibadah. Tapi kalau belum, misalnya sudah lewat 7 hari, kita lupa memanfaatkannya. Masih ada 2 hari lagi. Besok sama lusa dan hari raya juga termasuk. Jangan kita lalai lagi. Sudah 7 hari yang lewat kita tidak ingat atau sibuk, maka jangan di sisa-sisa beberapa hari lagi kita pun enggak kebagian mendapatkan kemuliaan. Ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kemuliaan daripada 10 hari bulan Dzulhijjah dan kemuliaan hari Arafah dan hari raya. Kemudian ada juga disebutkan yusannu ihya'u layali tis'i li hadisin fihi, disunnahkan menghidupkan malam-malam yang 9. Disunnahkan menghidupkan malam-malam yang 9. Jadi 10 malam bulan Dzulhijjah ini kita disunnahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Di malamnya kita isi dengan berbagai macam ibadah juga. Di malam-malam ini, malam besoknya lagi, itu disunnahkan kita menghidupkannya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Karena ada disebutkan oleh Allah, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan mengingat oleh mereka itu akan Allah pada hari-hari yang maklum. Itulah hari-hari maklum termasuk yang 10 Dzulhijjah. Maka malamnya harus diisi dengan ibadah. Apa yang disunnahkan? Di antaranya adalah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Takbir itu Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Itu diperbanyak malamnya dan paginya. Kemudian hukum berpuasa Arafah itu disunnahkan bagi orang yang bukan sedang berhaji. Adapun orang yang sedang berhaji itu tidak disunnahkan mereka berpuasa karena dituntut tenaga kan. Kalau orang sedang haji, mereka butuh tenaga yang ekstra di hari Arafah. Itu harus perjalanan itu ya sangat melelahkan. Apalagi seperti tahun ini panasnya luar biasa kan. Jangankan di sana, di daerah kita pun merasakan bagaimana panas. Jadi kalau orang yang sedang berhaji itu mereka enggak disunnahkan untuk puasa Arafah. Tapi bagi kita yang tidak berhaji dan tidak musafir dan tidak sakit, sangat disunnahkan untuk melakukan puasa di hari Arafah. Ada hadis yang menyebutkan yusiyamu yawma Arafah
yukaffiru sanah allati qablahu. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah, kita berpuasa satu hari di hari Arafah itu bisa mengkafarahkan, menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah, pendapat ulama menyebutkan ini dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, nah, walaupun dosa kecil kan nggak bisa kita remehkan. Dosa kecil kan dosa juga kan. Nah, dosa besar dengan siapa? Dengan Allah. Dosa kecil dengan siapa? Allah juga kan. Maka tidak boleh kita remehkan dosa kecil. Maka dosa kecil ini akan terhapus untuk setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dengan kita melakukan puasa di hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan, dipahamkan dari hadis ini, dari hadis yang tadi, bahwa orang yang berpuasa satu hari di hari Arafah, mereka akan panjang umur sampai tahun berikutnya. Kenapa? Kalau enggak, macam mana diampuni dosa setahun yang akan datang kan? Kan belum berdosa. Ada sebagian ulama yang berpendapat begitu. Dengan kita melakukan puasa di hari Arafah, berarti kita tidak mati dulu sampai tahun depan. Jadi perlu panjang umur yang itu ke di puasa Arafah. Karena berkata Nabi, so yang puasa akan terampuni dosa situn kauliku dan situn uke. Berarti kan bude situn uke kan? Man pada dosa. Hah? Gimana? Makanya ulama yang pegah puasa Oro Arafah memberikan faedah panjang umur hidun. Tiga ukur je kau deh. Karena Nabi yang pegah minta puasa Oro Arafah terampuni dosa hidun yang kau liku dan hidun ukur. Berarti kan harus mudah ini ya kan? Berarti itu gimana cara aman Nabi minta puasa sampai dia mati dia. Itu ke Arafah ke dah puasa lom, tika. Itu ke kau dip lom. Itu ke Arafah lom, dah puasa lom. Itu ke udip lom. Ya kan? Ni kata umum na cara anda keroi. Jika kepegat pahna Arafah kahai puasa kata kit. Ya kan? Jika na cara anda harus dah puasa. Makanya ni kedi kadang jika harus dah puasa halusnya kadang hendak yang umur ini. Berarti orang hamilnya hanaruh dah puasa katanya. Kadang-kadang bisa jadi. Memang di Allah kadang-kadang hana truk le umur dah ke. Ya, mamiruh dah puasa kadang berarti truk. Jadi tinggal di kadang hana truk umur tanya orang Arafah tu ke, yang berarti kadang hana puasa orang hamil. Jadi siapa yang berpuasa di hari Arafah itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dipahamkan oleh sebahagian ulama, berarti dengan sebab puasa satu hari di bulan Arafah, di hari Arafah, dia tidak akan mati sampai tahun depan. Tapi ada juga pendapat yang lain. Jadi digedi mati, jadi bukti pendapat lain. Itu akan diampuni dosa. Kalau seandainya tidak ada dosa, bagaimana? Kalau tidak ada dosa, maka akan ditambah kebaikan. Kalau kita tidak punya dosa, itu akan ditambah kebaikan dengan sebab puasa di hari Arafah. Dan hari Arafah ini termasuk daripada khususiat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat yang terdahulu tidak ada ini hari Arafah. Nah, ini khusus diberikan Allah hari Arafah ini kepada
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan siyamu yauma arafah ka siyami alfi yaumin. Puasa hari Arafah itu seperti puasa 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? Berapa? Hah? 3. Ada juga fil hadis, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan puasa hari Arafah itu seperti puasa 60 tahun. Jadi banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Dengan kita berpuasa 1 hari, maka pahalanya berlipat ganda. Dosa juga begitu. Di hari-hari yang punya kelebihan seperti ini, kalau kita melakukan dosa, itu dosanya juga berlipat ganda. Maka kita harus juga menahan diri, menjaga diri jangan sampai melakukan dosa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan fi awwalil lailah min Dzulhijjah ulida Ibrahim. Pada awal-awal malam Zulhijjah itu dilahirkan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lahirnya kapan? Malam pertama bulan Zulhijjah. Faman shoma dzalikal yaum kana kafarah 80 sanah. Maka siapa yang berpuasa pada demikian hari, maka bisa mengkafarahkan, mengampuni dosa 80 tahun. Dan pada kurang Zulhijjah betul diterima akan taubat Nabi Daud. Maka siapa yang berpuasa pada hari 9 Zulhijjah, maka dia mendapatkan kafarah, mendapatkan seperti kafarah 70 tahun. Jadi banyak hadis, cuman ini kita tidak memeriksanya apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Yang jelas untuk fadilah amal, untuk fadilah kita beramal, tidak dilarang meskipun hadisnya bukan hadis sahih. Sepakat ulama menyebutkan kalau untuk beramal itu diperbolehkan meskipun hadisnya bukan hadis sahih. Jadi nggak perlu kita pun terlalu kritis dalam hal beramal. Yang intinya kita berusaha untuk berpuasa. Lahir Nabi Ibrahim awal-awal bulan Zulhijjah. Umur Nabi Ibrahim berapa tahun? Kan ada berapa? Usia Nabi Ibrahim berapa tahun? Kalau beliau itu waktu masa kecil, orang tuanya kan tidak beriman kan? Orang tua Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim lahir, orang tuanya tidak beriman kepada Allah karena sudah terpengaruh dengan kepercayaan nenek moyang. Nenek moyang dulu sudah menyembah berhala. Ada yang menyembah patung, Lata dan Uzza, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, macam-macam. Bahkan pada masa Nabi Ibrahim, itu tidak ada seorang pun lagi yang menyembah Allah, nggak ada, habis semua. Coba bayangkan, masa Nabiullah Adam pertama kan ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, ya kan? Nabi Nuh kan mengajak orang untuk beriman kan? Jadi dulu pernah ada orang yang menyembah Allah. Tapi pada masa Nabi Ibrahim, pada masa itu satu orang pun tidak ada lagi yang menyembah Allah. Coba bayangkan, bisa hilang semua.
Maka tidak mustahil kalau kita lihat fenomena alam hari ini, ada satu daerah yang sudah makmur, orang nyembah Allah semua, tidak heran daerah itu terbalik keadaannya. Juga sebaliknya, ada daerah yang kafir semua, berbalik Islam semua, nggak mustahil itu. Maka kan kita dengar dulu di Spanyol kan, di Spanyol bagaimana dulu kejayaan Islam, terbalik. Hari ini berbalik 100% dengan dulu kan. Nah, itulah gambaran masa-masa Nabi dulu. Jangan kita pikir cemana mungkin, kok bisa ya masa Nabi Ibrahim kok nggak ada orang yang menyembah Allah. Lihatlah contoh yang agak dekat dengan kita di Spanyol, dekat dengan kita. Ada yang masanya kita masih bisa membaca, dan banyak mungkin orang yang memang sudah tahu sejarah ini. Bagaimana dulu di Spanyol terjadi kejayaan Islam. Bagaimana hari ini? Habis kan? Nah, maka begitu pun nanti dengan daerah kita juga begitu. Biasanya di Aceh hari ini banyak orang Islam, mayoritas. Bahkan daerah Serambi Mekah. Apa ada jaminan itu bisa seperti itu terus? Nggak ada. Lihat di Spanyol, terbalik kan? Nah, begitupun di Aceh. Maka segala sesuatu bisa terjadi. Sebagian berputar hari ke malam, terang ke gelap, itu semua bisa terjadi. Maka itu kita tidak bisa menjamin. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Ya sebisa mungkin kita menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga. Nah, semuanya memang gimana kita bilang ya, memang alam terus berubah-berubah. Lihatlah dulu misalnya dari segi teknologi, dulu begitu keluar, dulu nggak ada handphone, orang nggak pernah membayangkan bagaimana itu handphone. Pas keluar takjub, ya kan? Heran nih, bisa ya kita duduk di sini bisa ngomong dengan orang di luar negeri, dulu nggak bisa. Berubah. Nah, mungkin masa-masa muda-muda udon-udon kegelomna HP kan? Tahun baru ada HP pun. Tahun berapa ada handphone? Tahun 90. 90 belum kayaknya. Belum. Ingat saya masuk ke pesantren tahun 2000, itu baru ada Abu Mudi, baru itu pun handphone besar itu, HP yang besar macam hati itu. Ya. Kayaknya tahun 90 belum kan? Belum. Ya, tapi udah apalah, udah mulai HP-nya kadang-kadang HP mana bro karena jadi berubah. Kemudian kita lihat keluar HP Nokia dulu kan, Nokia begitu hebat Nokia, sekarang habis. Begitulah perubahan terus terjadi, selalu terjadi terus, dan itu nggak bisa kita bendung. Hari ini panas, besok dingin, itu selalu terjadi dalam dunia. Maka tidak heran kalau kita baca dalam sejarah, ternyata pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, pada masa beliau kecil itu tidak ada seorang pun yang menyembah Allah lagi, tidak ada. Nah, bahkan orang tuanya sendiri, ayah Nabi Ibrahim dan ibunda Nabi Ibrahim, baru ada kemudian ada sepupunya yang kemudian jadi istrinya, yaitu siapa istrinya? Siti Sarah. Siti Sarah juga termasuk yang beriman. Nabi Ibrahim bisa tidak ada orang lain satupun yang menyembah Allah, beliau tetap menyembah Allah. Bagaimana kok bisa? Siapa yang mengajarkan Nabi Ibrahim? Ya, itulah murni hidayah Allah.
Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk sehingga beliau mendapati Allah dengan hidayahnya Allah. Melihat matahari, dipikirnya itu Tuhan, kemudian hilang, oh berarti bukan Tuhan, itu bukan begitu. Akhirnya proses mencari beliau itu akhirnya yakinlah bahwa Tuhan adalah Allah. Ya, tapi Nabi Ibrahim dari kecil memang sudah terpelihara daripada perkara maksiat. Memang orang-orang baik kita lihat dari kecil sudah terjaga kehidupannya. Tapi kalau dari kecil nggak selamat macam kita ini, ini gimana kita bilang ya? Kalaupun baik-baik, tidak ada seujung kuku kebaikan kita. Tapi orang-orang yang betul-betul baik itu memang dari kecil udah baik. Kita lihat macam misalnya anak-anak ulama kan, anak-anak ulama mereka dari kecil sudah memang terpelihara, dijaga Allah kehidupannya. Kalau kita mungkin apa dikasih sama orang tua kita nggak tahu kita dulu kan, maka susah lagi diatur. Tapi kalau anak-anak ulama macam guru-guru kita itu memang mereka masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah, dilahirkan dari keluarga-keluarga orang baik, makanannya baik, terpelihara semuanya. Nabi Ibrahim ya walaupun lahir dari orang yang tidak beriman itu pengecualian, itu memang murni hidayah Allah. Ingin Allah juga agar menjadi iktibar bagi kita bahwa tidak selamanya juga orang yang lahir daripada orang yang tidak baik menjadi tidak baik. Itu menjadi pelajaran juga bahwa Allah lah yang punya kehendak. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Kemudian Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud. Raja Namrud salah satu daripada 4 raja dunia. Makna raja dunia, raja yang memimpin dari ujung ke ujung. Dari ujung timur ke ujung barat. Nah, kalau raja-raja lain kan enggak, paling kan per wilayah. Wilayah barat, wilayah selatan, itu bukan raja dunia. Yang raja dunia itu memang yang memimpin dari ujung timur ke ujung barat. Jadi seluruh dunia dia pimpin. Ada berapa raja dunia? Dalam hadis disebutkan raja dunia itu 4 orang. 4 orang, 2 dari Islam, 2 dari kafir. Nah, mereka hidup pada masa yang berbeda. 2 dari Islam, yaitu Raja Zulkarnain. Pernah kan dengar kan? Raja Zulkarnain. Nah, yang kedua Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, itu kan memimpin sampai burung-burung kan? Sampai binatang kan tunduk pada Nabi Sulaiman. Nah, itu yang dari Islam. Yang dari kafir pertama Namrud. Nah, inilah yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Yang kedua Bukhtanasar. Nah, Bukhtanasar ini 4 raja dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau hidup pada masa raja yang kerajaannya nggak tanggung-tanggung, memang raja dunia. Tapi coba lihat, meskipun raja dunia bisa dikalahkan oleh seorang anak muda yang tidak tidak ada latar belakang daripada misalnya pendidikan, siapa didik nggak ada. Memang Allah yang mendidik beliau. Akhirnya kerajaan Namrud tumbang di tangan Nabi Ibrahim. Nah, ceritanya kan sangat panjang itu. Dari pertama Nabi Ibrahim memotong, menghancurkan berhala-berhala kan? Berhala-berhala yang disembah sama orang-orang pada masa itu kan dihancurkan. Disisakan satu. Sehingga begitu orang-orang kafir pulang, dilihat siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kita ini. Nah, lalu Nabi Ibrahim menjawab, coba tanya sama yang satu yang sisa itu. Ada satu disisakan, nggak dibunuh sama Nabi Ibrahim, nggak dihancurkan. Yang lain dihancurkan semua. Akhirnya orang-orang kafir sudah marah, bertanya siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami.
Nabi Ibrahim dengan berani menjawab. Nah, coba tanya sama yang sisa itu, apa kamu bodoh? Macam mana nanya sama dia? Mana dengar dia? Lalu kalau dia nggak bisa dengar, ngapain disembah? Nah, kalau memang dia nggak bisa, jangankan memberikan manfaat, mendengar aja nggak bisa, lalu kenapa disembah? Makin marah lah orang kafir, makin marah. Akhirnya sampai memuncak kemarahannya sampai Nabi Ibrahim diikat, ya, diikat tangannya, kakinya, dibuat tempat apa namanya itu? Tempat bara api yang cukup besar. Itu bukan dibuat api macam kita buat pesawat kaya kan. Memang didesain bangunan yang besar, diundang arsitek, didesain bangunan yang cukup besar untuk membuat api yang cukup besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Bukan dikumpulkan kayu-kayu itu, enggak, lagi terengkut kan. Memang dibuat bangunan besar, dikumpulkan kayu cukup banyak, cukup besar, sampai kayu itu bertahan apinya sampai 50 tahun lebih. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar dalam api itu 50 tahun. 50 tahun, bukan 1 hari 2 hari. Udah? Jadi begitu dilempar dalam api, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam jangankan terbakar, satu helai bulu pun tidak kena. Malah keluar daripada api itu, Nabi mengatakan, sangat nyaman, sangat lezat kehidupan yang aku rasakan dalam semasa aku dalam api. Mudah-mudahan kalau bisa seperti itu selamanya aku rasakan. Artinya kehidupan yang Nabi Ibrahim rasakan dalam api itu nikmat. Didampingi malaikat, mungkin dibuat macam dalam surga. Cuman orang yang melihat saja yang kesusahan. Yang susah urang kalen, uri dalam susah dah. Lagi dia kalian urung malim, urung yang soleh, hana Honda kadang hana remo, susah dia kalau orangnya susah kan. Kena ada urung ngasin yang udip qanaah, udip kayaknya hana cilik dunia. Kita eulik dia sang susah tu, sang kita yang susah dah kalian. Orangnya hana susah, kok nyaman ke? Malah mia tajuk lagi dia yang susah ke? Yang perbandingan. Orang lagi yang kadang bantajuk Honda kan susah kan. Bantajuk Openg ke harga Hoba kan susah ke, tapi mihana tapu kok nyaman. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak tersentuh oleh api, hanya keluar keringat maksudnya. Yang pina malaikat yang tukang lap. Dan 50 tahun Nabi Ibrahim lam apui. Sehingga lihatnya berdebatlah Nabi Ibrahim dengan Namrud, Raja Namrud. Kejak Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud, mengatakan, Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, adalah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namrud menantang, kalau begitu saya pun Tuhan, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Panggil 2 orang, si A sama si B. Saya bisa menghidupkan si A, mematikan si B, dan bisa sebaliknya. Artinya saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Padahal kan bukan begitu maksud Nabi Ibrahim kan? Maksud menghidupkan dari tidak ada kepada ada. Mematikan daripada ada kepada tiada. Nah, di Namrud kan lagi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi, Tuhanku adalah yang mengeluarkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Kalau kamu Tuhan, coba buat sebaliknya. Terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Nabi Ibrahim menantang Namrud dengan pertanyaan itu. Akhirnya Namrud tidak bisa jawab, mati kutu. Walaupun dia pintar, tapi begitu disodorkan pertanyaan itu, dia macam keluh lidahnya, nggak bisa ngomong apa-apa.
Kemudian Nabi Ibrahim pulang, tidak makan di situ, di istana nggak makan. Padahal udah disiapkan makanan sama raja. Nabi Ibrahim pulang. Ini juga menandakan bahwa Nabi Ibrahim memang dari dulu sudah terjaga sampai kepada makanan. Tidak makan di tempat Raja Namrud. Padahal hanapu irmoh ya. Irmoh hana makanan pada Nabi Ibrahim. Tapi hang gecok bu ba irmoh raja. Han gepayo enggak mau makan di rumah raja, apalagi bawa pulang. Pulang ke rumah tanpa bawa bekal apa-apa. Sampai ke rumah sampai ke rumah Nabi Ibrahim tertidur karena lelah, lalu istrinya mengambil di pinggang Nabi Ibrahim ada semacam umpang bereh pun kena. Nah, umpang pun kena. Balum ada kantong di pinggang Nabi Ibrahim, dia ambil, pas dibuka sama Siti Sarah, bekal-bekal makanan tinggal diolah saja. Padahal Nabi Ibrahim nggak ada bawa apa-apa. Nah, akhirnya diolah. Begitu sudah masak semua, dibangunkanlah Nabi Ibrahim, ajak makan. Terbangun Nabi Ibrahim, ditanya, dari mana makanan ini? Karena saya ambil dari kantong abang kalau bahasa kita lah kan. Terkejut, udah Nabi Ibrahim mendiamkan aja. Itulah mukjizat Nabi. Jadi tidak perlu mengambil di sana kemari, memang udah Allah jaga. Artinya apa? Nabi Ibrahim memang dijaga Allah betul. Dijaga betul sampai makanannya pun dijaga, tidak makan makanan dari raja. Kalau kita hari ini ya makanan mungkin nggak bisa kita hitung lagi apa yang kita makan ini. Kadang bui-bui tidak ada baju kan? Ya kan? Kan ada itu viral kemarin di Solo. Di Solo ada warung baru ketahuan kemarin. Ternyata di situ kriuknya ya. Minyaknya pakai minyak babi, dan warung itu udah beroperasi dari tahun 90 atau 82. Sudah 50 tahun. Udah 50 tahun baru kemarin ketahuan. Itu di Solo kan. Apa di Medan nggak ada yang model begitu? Nggak tahu kita kan. Apalagi yang kita makan itu renyah, enak. Kita kan nggak tahu di belakang sama dibuat itu. Ya memang secara hukum fikih kita nggak berdosa karena nggak melihat. Tetapi efeknya tetap ada. Meskipun kita tidak berdosa karena kita nggak tahu, tapi efek tetap ada. Maka dia kerih hati. Tanya kerih hati, batal hati. Ya. Karena faktor makanan. Kemudian ya kekean dalam, ya kan? Sudah sulit zaman ini kita menjaga diri daripada yang 100% halal. Maka saya teringat itu ada kisah Mbah Mun Zubir, Kiai Maimun Zubir, kenal kan? Yang di Jawa, yang wafat beliau di Mekah. Kan beliau hidup semasa yang kita kan, artinya tapi beliau udah sepuh, udah tua, kita masih sangat muda. Tapi kita sempat melihat beliau. Itu beliau menurut pengakuan orang-orang yang dekat juga sangat menjaga diri daripada makanan. Beliau kan aktif di partai dulu, di partai P3 kalau nggak salah. Itu kalau beliau misalnya pergi ke acara-acara partai, itu sering beliau itu di bandara, itu beliau makannya makanan bawa di rumah. Beliau makan dibungkus, bukulah, itu makan nasi bungkus sendiri. Itu bukan pelit. Jangan kita pikir kok pelit kali ini orang bawa makan dari rumah. Bukan pelit, tapi menjaga diri, menjaga hati-hati ya, menjaga diri jangan sampai masuk makanan yang tidak halal. Nah, kalau kita
nggak kita open kan. Di mana yang enak itu nggak perlu kita, bahkan yang jualan siapapun kita nggak peduli. Itu Mbah Mun Zubir. Maka kita lihat bagaimana beliau saleh dan karamah sampai wafat pun Masya Allah terkenal lah. Bahkan sampai sekarang yang beliau tinggalkan zuriat, keturunan, ya pesantren, berkah semua. Kenapa ya? Karena dimulai dari dirinya. Nah, kalau kita hari ini mau memperbaiki keturunan, ya kan? Memperbaiki keturunan ya harus kita jaga dari diri kita dulu. Dari makanan kita harus jangan asal makan lah, jangan asal enak. Jangan asal makan, jangan asal enak. Kita harus melihat betul. Kemudian cerita lanjutan tadi, lanjutan cerita Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim itu berdebat dengan Namrud, Namrud kalah. Nah, kemudian semakin parah itu apa namanya, kemarahan orang-orang kafir, sampai Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Mesir, kemudian ke Syria. Ada beberapa tempat beliau hijrah, sampai kan beliau dikasih hadiah sama apa itu, sama pemimpin Mesir. Itu setelah apa itu, setelah kalah Namrud ya, dikasih hadiah berupa seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar dikasih hadiah oleh Raja Mesir kepada Siti Sarah. Siti Sarah siapa? Istri Nabi Ibrahim. Tapi nggak punya anak. Nggak punya anak. Sudah tua, udah tua. Dua-duanya udah tua. Nabi Ibrahim udah tua. Sarah udah tua, tapi nggak punya anak. Akhirnya Raja Mesir kasih hadiah ke Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Diterimalah. Kemudian mereka bertiga hijrah lagi. Kemudian kebaikan hati Siti Sarah ini nyuruh Nabi Ibrahim kawin sama pembantu lah bahasa kita. Abang kawinlah sama pembantu kita ini. Nah, karena aku mandul, nggak bisa punya anak. Di abang kawinlah sama pembantu kita ini. Kawinlah Nabi Ibrahim atas suruhan istri pertama. Nah, atas suruhan istri pertama, kawinlah Nabi Ibrahim. Kim ya tak kena tamang surah poligami lo. Kena kim kalau kim dan kakim dah nak kaleli kan. Bukan cerita yang betul ya jadi ya. Ya bro. Ini cerita fakta begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim kawin sama Siti Hajar dan punya anak. Punya anak Nabi Ismail. Kemudian tumbuhlah kecemburuan. Cemburu juga walaupun istri Nabi. Jadi BKK promoh Nabi hanya cemburu sih. Tapi cemburu nah hikmah gara-gara cemburu Siti Sarah, Nabi Ibrahim atas perintah Allah memindahkanlah Nabi Ismail dan Siti Hajar ke satu lembah yang tidak ada penduduk. Enggak ada orang satu pun, tanaman enggak ada, pohon, binatang pun enggak ada. Ditaruhlah di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya tempat ditaruh itulah Mekah yang hari ini orang berdatangan ke situ. Ada hikmah kan? Nah, di tempat itulah dulu Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail. Yang dulu kan mencari-cari air, enggak ada, udah kehabisan air. Itulah yang sampai 7 kali Siti Hajar bolak-balik cari air. Itulah di antara Bukit Safa dan Marwah. Antara Bukit Safa dan Marwah itulah dulu Siti Hajar bolak-balik cari air untuk Nabi Ismail. Tak ada penduduk waktu itu. Kemudian dapatlah air di situ, itulah yang air yang sampai hari ini enggak habis-habis. Dulu ada orang lewat, ada satu kabilah yang lewat dari situ. Mereka enggak mau singgah di situ karena bukan daerah yang ada penduduk.
pohon tidak ada, apapun satu pun tidak ada. Tiba-tiba orang rombongan yang lewat itu melihat ada semacam burung yang berterbangan. Dalam ilmu alam mereka paham kalau ada burung-burung itu menandakan ada air. Nah, itu isyarat ada air. Akhirnya singgah di tempat, rupanya betul ada air. Akhirnya kabilah yang lewat ini memintalah izin kepada Siti Sarah untuk nginap di situ supaya tinggal diizinkan di daerah itu. Karena yang pertama tinggal di situ cuma Siti Sarah sama Ismail. Sebelumnya nggak ada. Orang yang lewat itu mintalah agar bisa diizinkan sama Siti Hajar tinggal di situ juga. Apa jawaban Siti Hajar? Diizinkan nggak? Ada orang lewat karena mereka kehausan, mereka mintalah tinggal numpang di daerah itu. Nah, diizinkan nggak sama Siti Sarah? Siti Hajar? Diizinkan, tapi dengan syarat. Nah, boleh kalian tinggal di sini, kita tinggal sama-sama di sini boleh. Tapi masalah air ini kita nggak boleh berkongsi. Nah, kalian minum boleh, tapi kepemilikan ini milik saya, bukan milik kalian. Tegas Siti Sarah, Siti Hajar tegas. Setuju? Oke, boleh tinggal. Tinggallah kelompok itu di situ dan dikasih air untuk minum oleh Siti Hajar, tapi bukan atas nama kepemilikan bersama-sama. Nah, inilah perlu juga harus jelas status kepemilikan. Kalau enggak jelas status kepemilikan, bisa-bisa kemudian hari bisa menimbulkan keributan. Nah, kawan mia telefon kan mandum lagi waceh karu-karu kan ya, mia tengah karu kan dempa je. Benar kaban je. Tapi wate kamu hasil menuh aja, medeh aja. Tahu kan? Maka Siti Hajar dari pertama tegas, boleh tinggal di sini, tapi air ini milik saya, bukan milik kalian. Kalau bisa tinggallah di sini. Itulah sejarah dulu bagaimana Mekah kemudian bisa tumbuh, orang dari mana datang. Itulah sejarah pertama dulu. Pertama datang ke situ Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Apa nasib Siti Sarah yang mandul? Berkat beliau mengizinkan suaminya kawin lagi biar punya anak, kemudian beliau pun kemudian punya anak, lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah keturunan Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahirlah keturunan bangsa Arab. Dari bangsa Arab ini lahir dari Nabi Ismail. Bangsa Bani Israel itu lahir dari Nabi Ishak. Dua-dua ini tetap keturunan Nabi Ibrahim. Yang berkat tajuk laku ada yang kuilai kalau dro dah nampak rezeki no. Kagak ganggu aku dah mihang. Kan? Tapi biar nak bikin tu bandar bubuknya jadi lagi nya santai biar nak bikin tu kalau kujuk hana aku lah. Ini hanya cerita ya, bukan untuk dipraktekkan. Masalah praktekkan itu masing-masing. Kemudian apa nasib yang dialami oleh Raja Namrud yang sombong? Dia merasa pintar, merasa berkuasa, merasa hebat, merasa bahkan dia mengakui dirinya Tuhan. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan bala tentara berupa lalat. Hanahek kepoh oleh Allah, ngelalat mati. Pasukan-pasukan Raja Namrud itamang lalat laidung ando. Itamang lalat api handi kala lalat handi kala tiba-tiba kaitan kanau dalam. Sehingga hendak tip auh badan aju auh abih aso tinggal tulen. Abih diserang kat dalam. Itamang lalat kan. Ipajuh yu dak lagi putra itamang putra yang ikut dalam putra sana. Guru-guru itamang abih tapi ke luar mentanggar pergi dalam
kat kosong. Yang menansit. Itamang lalat la hidung, habis dalam. Dia kempes sampai habis. Raja Namrud, Allah siksa, Allah buat lama dia mengalami seperti itu. Masuk lalat dalam otaknya bersarang. Pihak naik pajuh lagi pasukan dia akan mati. Raja Namrud hana disiksa oleh Allah. Karena cukup zalim, dipegah hadrat Tuhan, mengaku dirinya Tuhan, disiksa oleh Allah cukup lama. Lalat yang masuk ke dalam tubuh tidak langsung memakan daging-daging, enggak. Cukai-cukai leh. Cukai leh sarahnya becut. Hidup boleh no. Cukai leh sehingga sakit oleh Namrud hai bikin. Pai hantu-hantu orang pada tembok ti orang. Tiap hari dia harus ngantuk-ngantuk kepala di tembok. Sakit kali. Hana ubat. Bersakit ego mana gimana lah. Poporo. Sakit kali. Harus ngantuk-ngantuk di tembok. Tiap hari. Berapa lama? 400 tahun. Bertahun. Nyaman digepoh oleh Allah. Ngelak-lat ditambah kan. Hanapan minta ubat. Hampir mati. Tapi diazab oleh Allah perlahan-lahan. Itu azab namanya. Tapi kalau orang beriman lama sakitnya, itu bukan azab. Itu untuk menambah derajat. Ya, kalau ada orang beriman, orang soleh, sakitnya lama, kita menganggap husnudzan itu adalah untuk mengangkat derajat mereka. Nah, kemarin saya datang ke rumah sakit Pirngadi. Ada salah satu orang yang saya kenal, baru-baru ini saya kenal. Saya jenguk karena udah beberapa kali beliau WA. Saya jenguk sakitnya beliau itu sudah semacam apa itu, asma ya, yang sesak nafas asma. Jadi di samping beliau itu ada 2 tabung oksigen besar. Tabung oksigen yang rodai harus 2. Kenapa? Karena nggak boleh lama itu, nggak boleh lama jeda. Kalau habis harus langsung cepat. Saya datang hari Jumat yang lalu. Nah, pas saya kena khutbah dari sana sebelum ke masjid, singgah di situ. Itu beliau di rumah sakit sudah 4 minggu katanya. Sudah 4 minggu. Ustaz, jangan, saya mohon Ustaz, janganlah Ustaz kena penyakit macam saya ini lah Ustaz. Tersiksa kali. Ini Ustaz, ini gini ngomongnya. Ini terus. Janganlah Ustaz kena penyakit macam saya ini Ustaz. Ini saya merasakan macam ditaruh bantal di hidung saya sama mulut, ditekan dengan bantal, tapi saya nggak kuasa untuk memindahkannya. Beginilah yang saya rasakan. Akhirnya dicelok bantai mbak hidung kata, kan beri susah deh, kan pindah anjir. Gaknya gerasakan bantai hana apa pindah, tapi gerasakan lagi na bantai mbak hidung tu, tapi kena pindah anjir. Kapek ke minggu, kapek ke minggu ini. Berarti orang Jumatnya kali minggu minggu. Itulah, tidak ada yang kita yakini kekal dalam dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah. Maka selama masih hidup, jangan melakukan kesalahan, jangan zalim, jangan menzalimi diri sendiri, dan jangan menzalimi orang lain. Kalau Allah marah, BO mendengebi yang kasusah dia. BO mendengebi penyakit, bahaya haji katanya habis dia. Namrud tu bahaya. Raja dunia, dia memimpin dari timur ke barat. Tapi kalau Allah sudah memberikan musibah dengan seekor lalat habis. Di beda bikin roda hayatan. Ini kisah daripada Namrud sampai mati. Kalau lahirnya itu unik juga Namrudnya. Namrud dia punya ibu cantik. Lagak Namrud lagak. Namrud lagak mai. Makanya Namrudnya le kelebihan dia.
Cuman ayah Namrud, orang tua Namrud yang laki-laki, cuma 1 hari bisa hidup bersama istrinya. Setelah berhubungan suami istri, langsung mati ayah Namrud. Mati langsung. Kemudian mengandung, ya, sampai lahirlah Namrud. Kemudian Namrud dibesarkan oleh ibunya. Karena Namrud ini punya rupa yang cukup rupawan, tampan, ganteng. Namrud. Baik nembayang Namrudnya hitam raya payang kan. Kok ganteng Namrud. Baik bangga dengan ganteng. Namrud ganteng sih. Namrud ganteng. Sehingga saking ganteng, cukup banyak wanita yang jatuh hati sama Namrud sampai ibunya cemburu. Tingkat ganteng ni kira aja. Tingkat ganteng, orang lain mandum galak sampai mama yang cemburu. Nah ganteng dia lagi sampai mama cemburu. Hana kan? Tingkat ganteng Namrud, banyak wanita yang jatuh hati sama Namrud sampai ibunya sendiri, ibu kandungnya cemburu sama wanita, marahlah sama wanita-wanita lain. Akhirnya apa? Untuk menjaga, untuk menjauhi Namrud dengan wanita-wanita lain, ibunya ngajak kawin sama Namrud. Dan kawin. Maka istri Namrud siapa? Ibunya. Unik kan? Makanya jangan bangga dengan kecantikan, dengan rupawan, ketampanan. Karena Namrud pun Allah berikan itu. Udah. Dan Nabi Ibrahim sebelum lahir sudah ada tanda-tanda lewat mimpi Namrud. Kalian ini belah dia dalam lumpur tengok Namrud lumpur dah, lumpur ni betul lah. Namrud pernah bermimpi begini. Seolah-olah datang cahaya, ya, datang cahaya yang bintang yang cukup besar menutup cahaya-cahaya yang lain. Gelap cahaya lain yang nampak cahaya itu. Akhirnya Namrud kan punya ahli nujum. Ditanyalah sama ahli nujum, apa pertanda itu? Mereka berkata, itu pertanda akan lahir nanti satu masa orang yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Betul kan? Berarti lumpur Namrud pah ya? Pun naik sembahyang deh pun. Jadi dum Namrud mentang na lumpur yang betul. Lumpur tu yang mentang hantar yang betul. Berarti god Namrud dia. Kita lumpur dia hanya jelas hantar po. Namrud jelas lumpur je. Ya kan? Akhirnya setelah dia bermimpi itu, dibilang sama ahli nujumnya ini musibah bagi dia, akhirnya dia buat antisipasi. Dia perintahkan seluruh daerah tidak boleh orang kawin. Tidak boleh orang kawin. Dilarang kawin. Kenapa? Takut punya anak nanti yang akan lahir dan akan menghancurkan kerajaannya. Takut. Akhirnya apa yang terjadi? Lahir Nabi Ibrahim dari keluarga yang dekat dengan Namrud. Karena ayah Nabi Ibrahim orang kepercayaan Namrud. Nabi Ibrahim melarang Namrud buat pencegahan ke seluruh penjuru dunia agar tidak lahir musuhnya. Dibuat pencegahan seluruh dunia. Ternyata lahir musuhnya. Bak bineh lahir. Lahir dari keluarga yang dekat dengan Namrud. Maka tidak heran hari ini kita melihat ada orang-orang memang dihancurkan oleh orang terdekat. Ya kan? Namrud ke mana? Namrud hancur oleh orang terdekat. Dan banyak kejadian-kejadian yang begitu. Orang-orang terdekat yang memang berpeluang besar untuk menghancurkan. Karena kita pun begini.
Kalau ada orang luar kan udah kita jaga. Betul lagi Pak Gede yang Mekah eh. Yang pernah tahu, orang luar orang dalam. Hah? Orang dalam. Ini yang Mekah eh. So yang pernah ni. Orang dalam ke orang luar. Orang luar pun saya ya gede orang. Orang luar ubud peluang, ubud kemungkinan ya pernah ni. Yang pernah tahu uri dalam. Maka hati-hati dengan orang dalam. Hati-hati dengan orang dalam. Ya nak karyawan nampak Mekah nya hati-hati. Nanti kau dia dengar cerita dengan orangnya kai copeng 20 juta. 20 juta, habis home lah, habis lawa. Ya kan? Maka hati-hati. Nah, tadi lagi ayah pegang, yang maju Mekah orang yang duk roh gede. Yang duk roh dalamnya yang maju. Nah, ni orang yang jak-jak yang nak duk roh, yang enggaknya maju, jak-jak roh. Makna maju jalan-jalan, ya. Ganyan jalan-jalan, kedai hana jalan. Ya? Ganyan jalan-jalan, kedai hana jalan. Bahkan karena biasanya musuh itu banyak dari orang dalam. Maka hati-hati dengan orang dalam. Ya kan? Tapi kan mandum yang itu bekan yang pegah. Oh mandum dalam berarti bahaya kan mandum sih. Tapi bek dia bekan mandum. Jadi bek dia bekan mandum. Dia punya ledum, Kah? Ada pertanyaan? Karena ini intinya malam ini adalah kita mengingatkan bahwa besok sama lusa ada waktu istimewa, yaitu puasa Tasu'a dan Tarwiyah dan Arafah. Jangan lewatkan malam ini makan sahur, besok kita berpuasa dan lusa juga kita berpuasa. Itu pentingnya kita sampaikan malam ini. Jangan sampai kita lewatkan. Karena salah satu kelebihan keberah benar, Ingat Nabi, orang yang puasa Ura Arafah akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti orang yang puasa Ura Arafah akan panjang umur untuk tunuka ke pasti. Berdasarkan hadis ini insya-Allah ke panjang umur ke tunuka. Menyehan puasa ditakutkan yang kenyan mungkin sebab memang hana rezeki le umur abang tunuka. Gimana? Mina yang meninggal sebelum puasa sebelum Arafah ke yang tanda hana puasa Arafah. Ya kan? Memang peh apa ya orang yang menyembah ibadat ni orang awal ibadat hana peh apa ya memang galak ada ibadat. Ni orang akhir jamun peh apa ya. Yang dia apa ya pi meya ke pitana. Orang awal kan jangankan melihat orang mati, membayangkan kematian saja udah takut. Orang dulu, orang sekarang tidur di kuburan. Bahkan dia tugas gali kuburan tapi nggak sholat. Nah, ini akhir zaman.